Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang atau terkait tugas anak-anak yang kami berikan hari ini, yaitu terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program ini adalah merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana program ini bertujuan untuk anak-anak memiliki kebiasaan positif sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Oleh karena itu, sangat penting kami sosialisasikan kepada orang tua semua, orang tua siswa, agar ada dukungan penuh terhadap program ini. Yang mana saja 7 kebiasaan itu, yang pertama adalah bangun pagi. Tentunya bangun pagi ini memiliki manfaat. Anak-anak bisa pada keseimbangan jiwa dan raga yang sehat. Kemudian anak-anak juga berlatih disiplin untuk bangun pagi, bangun tepat waktu. Kemudian kedua, beribadah. Beribadah ini tentunya tujuannya adalah bagaimana anak-anak terbiasa melaksanakan ibadah sejak dini agar mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, sehingga hubungan dengan Tuhan itu semakin dekat. Dengan demikian akan membentuk nilai-nilai etika, moral, spiritual dalam diri anak. Kemudian berolahraga. Ini kebiasaan yang ketiga adalah berolahraga. Mendukung anak-anak memiliki sehat mental, sehat raga, sehingga bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah makan sehat dan bergizi. Tentu pada jiwa yang sehat tentu didukung oleh makanan yang sehat. Jika anak-anak senantiasa makan teratur, makanan bergizi, maka potensi tubuh dan pikiran anak itu akan tumbuh dengan baik, sehingga bisa menjadi anak yang sehat. Kemudian yang kelima adalah gemar belajar. Jadi anak-anak terbiasa belajar tentu akan meningkatkan daya pikir anak-anak, mengembangkan potensi anak, dan menumbuhkan kreativitas anak dan imajinasi ketika anak-anak senantiasa belajar dengan baik di rumah atau rutin belajar. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah bermasyarakat. Bagaimana anak-anak kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan orang lain, baik itu dengan gotong royong, dengan bermain bersama teman, terlibat setiap kegiatan-kegiatan sosial, mereka terlibat, maka tentu akan menimbulkan jiwa sosial kepada anak-anak kita, sehingga bermasyarakatnya dianggap sudah baik. Kemudian terakhir, kebiasaan yang terakhir adalah tiru cepat. Jadi anak-anak kita yang usianya masih dini, masih di bawah 10 tahun, ya tentu mereka perlu dibiasakan untuk tidur cepat. Karena ini akan mempengaruhi perkembangan anak-anak, juga akan membantu anak-anak lebih awal atau lebih cepat bangun pagi, sehingga anak-anak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih, ya, kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di waktu pagi seperti sholat dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa inilah jurnal tugas anak-anak di rumah. Sangat kami harapkan kepada bantuan orang tua untuk melihat dan mengingatkan anak-anak kita untuk mengisi jurnalnya di rumah ini. Oleh karena itu, anak-anak sebenarnya mereka semua mau melakukan ini, tapi kadang-kadang orang tua lupa mengingatkan. Oleh karena peran orang tua itu sangat memberikan
dukungan penuh kepada anak-anak itu melaksanakan kegiatan jurnal, kegiatan 7 kebiasaan ini, maka akan bisa berjalan dengan baik bila orang tua senantiasa mengingatkan anak-anak. Oleh karena itu, untuk jurnal ini insya Allah di bulan Februari, namun pada dasarnya kita laksanakan di bulan Januari. Cuman kita ini di kelas 3 khususnya ini, kita terapkan di bulan Februari. Jadi bisa ditulis ini bulan Februari. Pertama, bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi anak-anak di sini menulis jam bangunnya, ya, tanggal 1 sampai akhir bulan. Ya, berusaha untuk mengisi jam berapa dia bangun, sejujur-jujurnya. Kemudian beribadah. Kebiasaan yang kedua beribadah. Anak-anak diharapkan mampu melaksanakan sholat dengan tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Misalnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ketika anak-anak melaksanakan salat subuh, maka centang di sini. Kalau tidak, maka diberi tanda silang sini, tulis tanda silang. Jadi ini dibiasakan anak-anak, bagaimana anak-anak ini mencentang semua. Tapi tidak diharapkan dicentang saja. Ya, kami mengharapkan betul-betul ini dilaksanakan. Kalaupun anak-anak tidak sempat melaksanakan 5 salat ini, 5 waktu ini, ya biarlah dicentang sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi bagaimana caranya kita, orang tua, bisa mengingatkan anak terus untuk mau mencentang ini dan melakukan salat 5 waktu. Itu yang terpenting. Jadi kejujuran dalam diri anak ini perlu ditanamkan melaksanakan kegiatan jurnal ini. Kemudian berolahraga. Kegiatan ini hanya diisi 2 kali seminggu. Tapi jika anak-anak punya kegiatan setiap hari, berolahraga boleh diisi. Misalnya di sekolah, misalnya besok tanggal 1. Jadi tulis ini senam pagi. Selesai tanggal 2, jika anak-anak pergi jalan-jalan, jogging dan sebagainya, tulis kegiatan olahraga apa saja yang dilakukan anak-anak pada hari itu. Kewajibannya hanya 2 kali seminggu untuk kegiatan olahraga ini. Ya, kalau beribadah, bangun pagi itu setiap hari diisi. Untuk kegiatan olahraga 2 kali seminggu. Tapi jika diisi setiap hari itu akan lebih baik lagi. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah ini, makan sehat dan bergizi. Tentunya di sini adalah makan sehat dan bergizi bukan berarti makanan yang mahal. Buatan orang tua, tempe, sayur, nasi itu sudah cukup. Menu yang dituliskan di sini. Yang jelasnya ada kebiasaan anak-anak makan sehat dan bergizi setiap hari. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang tidak pernah makan dalam sehari. Mungkin makan cemilan, kerupuk, pisang goreng, dan sebagainya. Tapi yang diharapkan di sinilah makanan sehat dan bergizi. Minimal ada 4 sehat 5 sempurna kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya tuliskan misalnya ada sayur, ada ikan, ada nasi, ada protein-protein, dan vitamin-vitamin itu sudah dikonsumsi oleh anak setiap hari. Kemudian gemar belajar. Anak-anak belajarnya apa? Tulis, membaca buku, misalnya menulis cerita atau mewarnai. Yang jelasnya anak-anak punya kegiatan belajar di rumah setiap hari. Apapun bentuk pelajarannya ditulis ini, ya, dalam hal yang dipelajari, ya. Apakah dia matematika, kalau tidak punya buku referensi buku cerita, boleh menggunakan buku paket yang diberikan di sekolah. Itu dibaca, tulis, ya, mempelajari misalnya tentang bilangan, tentang perkalian, menghafal perkalian, dan sebagainya. Kemudian ini disampai akhir bulan tanggal 31, ya. Tanggal disampai pada akhir bulan Februari 28, tanggal 28 yang misalnya Februari. Kemudian bermasyarakat. Ini anak-anak kita punya kegiatan, terlibat dalam kegiatan sosial atau ada kegiatan di luar rumah atau dengan masyarakat sekitar. Apakah dia kerja bakti atau bermain dengan teman, ya. Bermain dengan teman,
atau membersihkan dan sebagainya. Apapun kegiatan anak di sini di luar rumah terlibat dengan orang lain, maka dituliskan di sini hal-hal yang baik ya. Kemudian terakhir adalah kebiasaan yang terakhir, tidur cepat. Jadi anak-anak di sini diharapkan tidurnya tidak melewati jam 10. Jadi anak-anak bisa tidur lebih awal, misalnya jam 9 atau 21.00, ditulis setiap hari. Jadi inilah kebiasaan-kebiasaan ini yang diberikan tugas kepada anak-anak kita. Tujuannya anak-anak memiliki kebiasaan positif setiap hari. Tentunya ini bisa terlaksana jika kita sebagai orang tua selalu mengingatkan anak kita. Ya, kita tidak perlu menuliskan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Cukup mengingatkan. Insya Allah dengan demikian, ya, anak-anak kita memiliki kebiasaan yang baik. Anak-anak kita akan menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, sehat, dan cerdas. Itulah harapan dari Bapak Presiden kita, bagaimana anak-anak kita ini menjadi cerdas, sehat, dan berkarakter. Itu yang program Bapak Presiden Prabowo. Demikian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh cek di grup atas kerjasama orang tua dalam melakukan mensukseskan kegiatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.